在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Gelombang yang menggetarkan jiwa muncul di dalam hati Xiaoyan. Namun, tidak ada sedikit pun perubahan di wajahnya, tangan di bawah lengan bajunya dengan lembut membelai tuo si Ancient God Jade, dan dia segera menghirup udara dalam-dalam. Batu giok kuno, yang sudah lama tidak memamerkan aktivitas apapun, memiliki gerakan yang tidak biasa muncul saat ini. Gelombang kemerahan samar muncul di tubuh giok berwarna putih. Jelas, itu karena area magma ini, atau lebih tepatnya, dunia magma di bawah. Hati Xiaoyan merasa 80% yakin bahwa tampaknya ada beberapa eksistensi yang terkait dengan tuo si Ancient God Jade di dasar dunia magma di mana seseorang mengalami kesulitan melihat. Perasaan mendidih diam-diam muncul di dalam hati Xiaoyan saat dia mengingat apa yang dikatakan Sun Er saat itu. Giok Dewa Kuno Tuo Si ini ditinggalkan oleh seorang elit Doudi, ahli yang berdiri di puncak dunia ini. Jenis kekuatan yang dimiliki seorang ahli yang telah memperoleh tingkat itu adalah sesuatu yang Xiaoyan tidak pernah saksikan secara pribadi, namun, dia masih bisa menebak secara samar-samar itu sudah cukup menakutkan untuk bisa menggoyahkan surga dan bumi dengan satu tangan. Sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang elit Doudi sudah cukup untuk menimbulkan badai berdarah di benua Doki ini. Tentu saja, hal yang tertinggal juga harus memiliki kualifikasi untuk mengaduk kekacauan ini. Sederhananya, jika Xiaoyan bisa mendapatkan barang apapun yang ditinggalkan oleh Doudi, dia mungkin memiliki modal yang memungkinkan dia untuk benar-benar bersaing dengan Hall of Souls. Poin ini sangat menarik bagi Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan seperti ikan saat dia diam-diam memotong magma, matanya tanpa sadar melirik ke belakang, magma merah menutupi pandangannya tapi samar-samar dia masih bisa melihat kegelapan yang menyebabkan seseorang takut pada dasar dunia magma. Tempat itu mungkin memiliki sedikit informasi yang berhubungan dengan Dewa Kuno Tuo Si. Panas yang membara di mata Xiaoyan berlanjut sejenak. Ketika Xiaoyan berangsur pulih dari keterkejutannya, dia perlahan mengeluarkan nafas. Panas yang membara perlahan menyebar. Dia tidak membalikkan tubuhnya dan menuju ke bagian bawah magma meskipun dia tahu tempat itu bisa menarik perhatian Tuo Si Ancient God Jade. Ini karena dia juga mengerti betapa berbahayanya tempat itu. Dia saat ini memang membutuhkan kekuatan untuk menyelamatkan ayahnya dan Yao Lao, namun, prasyaratnya adalah dia harus tetap hidup. Tentu saja, Xiaoyan telah melakukan banyak hal yang mempertaruhkan nyawanya di masa lalu, namun, dia selalu memiliki garis bawah. Kali ini, jika dia segera berbalik dan memasuki dasar magma misterius itu, Xiaoyan tidak yakin dia bisa melarikan diri hidup-hidup. Jika dia kehilangan nyawanya, kekuatan besar tidak akan berguna lagi. Dia bukan lagi pemuda sembrono dari tahun-tahun sebelumnya, dia tahu hal-hal apa yang pantas dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Selain itu, Tuo Si Ancient God Jade adalah kunci yang membuka hal yang ditinggalkan oleh Tuo Si Ancient God. Apa yang bisa dia lakukan jika benda yang ada di dasar magma benar-benar sesuatu yang ditinggalkan oleh Tuo Si Ancient God? Xiaoyan dengan jelas mengerti bahwa kunci di tangannya hanyalah sebagian dari kunci lengkap. Dengan memegang pecahan kunci, kemungkinan dia hanya bisa melihat benda itu dan menghela nafas bahkan jika dia berhasil mendapatkan apa yang ditinggalkan oleh Tuo Si Ancient God. Dengan kekuatannya saat ini, Xiaoyan bahkan tidak dapat menerobos orang-orang kadal api, apalagi keberadaan menakutkan yang bahkan ditakuti oleh Tian Huo Zunze. Dia mungkin berakhir dengan akhir yang menyedihkan dari kembali dengan tangan kosong setelah membayar harga yang mahal. Harga semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibeli Xiaoyan. Banyak pikiran melayang di sekitar hati Xiaoyan, menyebabkan Xiaoyan perlahan-lahan menjadi tenang. Dia mengatupkan giginya dan dengan paksa memutar kepalanya. Setelah itu, dia mengembalikan giok kuno di cincin penyimpanannya tanpa meninggalkan jejak. Pada saat ini, tubuhnya masih memiliki jiwa Tian Huo Zunze. Orang ini bukan Yao Lao, sesuatu seperti Tuo Si Ancient God Jade, yang cukup untuk membangkitkan kecemburuan seorang elit Douzun, tidak boleh dibocorkan kepada orang lain. Oleh karena itu,
Xiao Yan dengan kuat mengunci apapun yang terjadi di tempat ini di dalam hatinya. Mungkin ketika dia memiliki kekuatan sejati di masa depan, dia akan bisa kembali ke dunia magma ini dan menyelidikinya secara terbuka. Namun, waktu itu pasti bukan sekarang. Dia harus menjaga rahasia ini sendirian. Dia tahu bahwa jika masalah ini menyebar, Akademi Jianan tidak akan pernah mengalami hari yang damai lagi. Xiao Yan perlahan menekan kegembiraan di hatinya, lengan bajunya bergetar hebat dan Doqi meludah sejak saat itu. Kecepatan renangnya tiba-tiba bertambah cepat. Dengan Tian Huo Zunze menyembunyikan aliran magma, dia bisa meningkatkan kecepatannya tanpa rasa takut karena dia tidak akan bisa dirasakan oleh orang-orang kadal api itu. Dengan bantuan Tian Huo Zunze kali ini, perjalanan Xiao Yan menjadi sangat lancar. Sekitar 10 menit kemudian, dia meninggalkan area tempat orang-orang kadal api berada. Suhu dan tekanan di dalam magma pada saat ini juga telah melemah. Jelas, dia tidak jauh dari permukaan laut magma. Xiao Yan perlahan menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia melihat magma cerah di atas sebelum segera menundukkan kepalanya. Melihat dunia magma di belakangnya, dia bergumam di dalam hatinya, aku akan kembali lagi. Guyuran, permukaan laut magma yang tenang tidak terpengaruh angin dan ombak, hanya ada sedikit suara gelembung yang pecah. Seluruh dunia magma masih sepi itu. Tiba-tiba, terdengar suara sesuatu yang menembus permukaan air. Segera, sesosok manusia, yang seluruh tubuhnya terbungkus dalam api berwarna hijau, keluar dari magma. Akhirnya, sosok itu melayang di udara. Wajah terengah-engah sosok itu mengungkapkan senyuman setelah nyaris lolos dari kematian. Aku akhirnya meninggalkan tempat sialan itu. Xiao Yan menyeka keringat dingin dari dahinya dan tanpa sadar tersenyum. Menjelajahi bawah tanah kali ini benar-benar berisiko. Namun, beruntung dia mendapatkan manfaat yang sepenuhnya sebanding dengan risikonya. Tidak hanya dia benar-benar menyelesaikan kekhawatiran tentang menara penyulingan Blazing Sky Key, tetapi dia juga memperoleh keterampilan pengendalian kebakaran yang sebanding dengan teknik Do kelas Tian setelah penguasaan keterampilan. Tentu saja, yang paling penting adalah Xiao Yan sekali lagi mendapatkan jiwa ahli kelas Dozun. Selama Xiao Yan memperbaiki jiwanya, petarung pamungkas kelas Dozun akan muncul di samping Xiao Yan di masa depan. Seorang petarung kelas Dozun, kekuatan kuat macam apa ini? Meskipun itu hanya berlangsung selama 1 tahun, waktu itu akan cukup untuk Xiao Yan. Dia akhirnya memiliki bantuan yang sangat kuat yang akan sangat membantu di masa depan. Xiao Yan menunduk dan melirik cincin penyimpanan putih salju di jarinya. Itu terbuat dari giok putih salju dan rasanya sangat indah. Seseorang akan merasakan perasaan halus saat berhubungan. Ada juga perasaan licin di dalamnya. Orang dahulu pernah mengatakan bahwa pria itu seperti batu giok. Yang mereka maksud adalah perasaan seperti ini yang menyebabkan seseorang merasa rileks. Sudut mulut Xiao Yan terbuka tanpa sengaja. Adegan ini telah menyebabkan dia tiba-tiba teringat adegan pertemuan pertamanya dengan Yao Lao di kota Wu Tang saat itu. Hatinya merasakan sedikit kehangatan saat dia mengingatnya saat ini. Jari Xiao Yan dengan lembut mengusap segel api di dahinya. Tinjunya tanpa sadar dikencangkan. Gumaman rendah untuk dirinya sendiri terdengar di dalam hatinya. Hall of Souls. Tunggu saja, aku akan datang dan menemukanmu. Pada saat itu, kami akan menyelesaikan semua skor kami. Saya akhirnya bisa melihat dunia di luar magma lagi. Betapa aku merindukannya. Sosok jubah putih ilusi Tian Huo Zunze melayang keluar dari cincin penyimpanan. Dia melihat ke dinding gunung sekitarnya dan menghela nafas. Xiao Yan tersenyum, tangannya menghadap dinding gunung saat sosok hitam melesat secara eksplosif. Akhirnya, sosok hitam itu berubah menjadi penguasa suan berat dan mendarat di tangannya. Xiao Yan, jiwaku saat ini sangat lemah dan tidak bisa muncul terlalu lama. Saya akan menyerahkan masalah memperbaiki semangat saya kepada Anda. Anda pasti harus ingat bahwa roh saya hanya dapat bertahan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, Anda harus memanfaatkan waktu sepenuhnya. Tian Huo Zunze mendesah secara emosional. Dia berbicara dengan sungguh-sungguh saat tatapannya beralih ke Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, Pak Tua, yakinlah bahwa Xiao Yan bukanlah tipe orang yang tidak akan melakukan apa-apa setelah menerima hadiah. Tidak lama kemudian, Xiao Yan akan memulai perjalanannya ke Central Plains. Jika Xiao Yan ingin bertahan hidup di tempat di mana yang kuat berkumpul, dia akan membutuhkan kekuatan, terlepas dari apakah itu berasal dari dia atau lingkungannya.
jika dia bisa dengan cepat memperbaiki jiwa Tianhuo Zunze, Xiao Yan akan memiliki pembantu tambahan di sampingnya. Ini hanya menguntungkan Xiao Yan tanpa menyakitinya, oleh karena itu, dia secara alami tidak akan memotong tepi sehubungan dengan masalah ini. Tianhuo Zunze mengangguk puas, dia perlahan-lahan berkata, kamu bebas bertanya kepada saya apakah kamu memiliki pertanyaan ketika kamu berlatih, teknik mengusir api 5 cincin karena Anda telah membantu saya yang lama secara alami tidak akan pelit kepada Anda. Kalau begitu, anak kecil ini akan mengucapkan terima kasih. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat mendengar ini dan berterima kasih kepada Tianhuo Zunze. Tianhuo Zunze melambaikan tangannya. Mungkin itu karena dia telah menggunakan kekuatan spasial sebelumnya tetapi rohnya saat ini menjadi jauh lebih ilusi, dia hanya bisa tersenyum pahit saat melihat ini. Setelah itu, dia menghela nafas, dan tubuhnya bergerak, berubah menjadi sosok cahaya yang memasuki cincin seputih saljunya. Xiao Yan merentangkan tangannya setelah melihat Tianhuo Zunze memasuki ring sekali lagi, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke lubang dalam yang mencapai bagian bawah menara pemurnian Blazing Sky Key. Tubuhnya, bagaimanapun, tidak bergerak, dia ragu-ragu. Saat ini, dia semakin dekat dengan kelas Do Huang bintang 6, menurut perkiraannya, efek aneh dari manik api itu paling banyak memungkinkan dia untuk memasuki level bintang 6 Do Huang dalam sebulan. Dunia magma ini mungkin penuh dengan bahaya, namun, ini memang tempat pelatihan harta karun bagi Xiao Yan. Waktu di mana dia akan berangkat ke Central Plains menjadi semakin pendek, dia harus memanfaatkan waktunya sepenuhnya untuk meningkatkan kemampuannya, ini karena dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia bukan apa-apa di Central Plains, tempat naga dan harimau berbaring, ini tidak akan menjadi masalah sederhana jika dia ingin mendapatkan 10 besar di pil gathering di mana berbagai alkemis dari seluruh benua berkumpul, semua ini mengharuskannya untuk berusaha sekuat tenaga. Xiao Yan mengambil keputusan di dalam hatinya, dia tidak ragu-ragu saat tubuhnya bergegas ke gua gunung di dinding. Gua ini berada di depan tebing yang sangat besar, cabang-cabang pohon menutupi dan menyembunyikan tebing gunung. Bahkan jika seseorang berjalan mendekatinya, dia tidak akan dapat dengan mudah menemukannya. Xiao Yan telah menempatkan jebakan sederhana di pintu masuk gua yang memungkinkan dia untuk dengan cepat merasakan siapapun yang memasukinya. Selama perjalanan penjelajahannya, dia telah memperoleh 100 manik-manik api, itu cukup untuk digunakan selama periode pelatihan ini. Mereka mungkin akan cukup mendukungnya untuk mencapai level Do Huang bintang 6, oleh karena itu, dia perlu memastikan bahwa tidak ada yang akan mengganggu dia. Tubuh Xiao Yan memasuki gua sebelum dia dengan cepat duduk bersila, wajahnya serius, kali ini, dia perlu menggunakan kecepatan tercepat untuk menerobos menjadi bintang Do Huang 6. Waktu dengan tenang bergulir seperti pasir di antara jari-jari seseorang di dunia magma kuno yang sunyi dan mematikan ini, waktu yang singkat tidak dapat menyebabkan magma tak berujung untuk menunjukkan aktivitas sekecil apapun, waktu menjadi tidak penting di tempat ini. Sebulan berlalu dalam sekejap mata, karena apa yang disebut manik-manik api. Kemajuan Xiao Yan selama 1 bulan ini sangat cepat. Setelah menelan dan memurnikan sekitar 50 lebih dari mereka, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pembuluh Doqi di dalam tubuhnya, yang telah mengembang selama kemajuan terakhir, sekali lagi mengirimkan perasaan bengkak. Situasi ini memberitahu Xiao Yan bahwa dirinya saat ini sudah berada di puncak bintang 5 Do Huang. Selama dia memiliki kesempatan, dia akan dapat dengan mudah maju dan terobosan untuk menjadi bintang Do Huang 6. Setelah mencapai tahap ini, Xiao Yan juga tahu bahwa terus fokus dan berlatih bukan lagi jalan yang paling optimal. Meskipun seseorang tidak bisa mengendur selama latihannya, dia juga harus tahu bahwa dia tidak akan bisa melakukannya dengan terlalu cemas. Sederhananya, pelatihan yang keras kepala akan menyebabkan seseorang menuruni bukit. Oleh karena itu, Xiao Yan menghentikan pelatihan siang dan malamnya yang konsisten setelah dia menyadari bahwa dia telah mencapai puncak kelas Do Huang bintang 5. Sebagai gantinya, dia mulai melatih Six Joint Body Flowing Ruler, yang baru saja dia capai. Waktu perlahan berlalu saat Xiao Yan sedang berlatih teknik penggaris. Selama periode berikutnya, Xiao Yan telah mengesampingkan masalah pelatihan Do Qi-nya. Sebagian besar perhatiannya ditempatkan pada berlatih teknik Do ini.
menyebabkan dia menjadi semakin akrab dengan penguasa pengaliran 6 tubuh bersama. Keterampilan pertama dari teknik penguasa api membelah mulai ditampilkan olehnya dengan kehalusan dan kekuatan yang lebih besar. Efek fokus pada hal tertentu memang jauh lebih besar daripada memecah perhatian seseorang. Setelah usaha kerasnya dalam pelatihan selama periode waktu ini, pemahaman Xiao Yan tentang penguasa pengalir 6 tubuh bersama menjadi semakin dalam. Setiap kali dia menggunakannya, dia akan membentuk jaring penguasa padat yang bahkan tidak bisa ditembus angin. Dia sudah bisa masuk dan keluar magma seperti yang dia inginkan bahkan tanpa setetes magma cair menyentuhnya. Wadah logam seperti pertahanan ini mengingatkan pada jejak spiritual di dalam gulungan. Selama periode sesekali di mana Xiao Yan bebas saat berlatih, 6 penguasa pengaliran tubuh bersama, Xiao Yan akan mempelajari sedikit dari apa yang disebut teknik mengusir api 5 cincin. Latihan ini merupakan pembuka mata yang luar biasa bagi Xiao Yan. Teknik pengendalian kebakaran sudah cukup jelas, itu adalah metode yang digunakan untuk mengendalikan nyala api. Keterampilan seperti itu adalah sesuatu yang tidak pernah dipraktikkan Xiao Yan. Kontrol api yang biasa dia lakukan saat menyerang berada pada level yang dangkal. Metode pengendalian itu jauh dari kecanggihan. Teknik mengusir api 5 cincin, paling tidak, hanya metode pengontrol api saja adalah sesuatu yang bahkan Han Feng tidak bisa tandingi dari sudut pandang tertentu. Alasan Xiao Yan tidak dirugikan saat bertarung dengan Han Feng menggunakan api surgawi, sebagian besar karena kekuatan spiritual yang kuat dari mantan yang jauh melebihi alkemis biasa. Oleh karena itu, Xiao Yan saat ini tidak diragukan lagi merasakan sesuatu seperti pindah ke wilayah yang benar-benar baru ketika dia melakukan kontak dengan teknik pengusiran api 5 cincin. Berbagai metode pengendalian api yang direkam dalam teknik tidak hanya indah tetapi juga hanya menghabiskan jumlah kekuatan spiritual terkecil untuk mengendalikan api dengan cara yang paling indah. Selain itu, ia mampu melepaskan kekuatan yang sangat besar. Tian Huo Zunze tidak menampakkan dirinya saat Xiao Yan sedang berlatih teknik mengusir api 5 cincin. Tampaknya menggunakan kekuatan spasial saat dia berada di magma telah membuatnya sangat lelah. Karenanya, dia jarang mengungkapkan dirinya, namun, Xiao Yan tidak peduli tentang ini, meskipun dia telah melakukan kontak dengan keterampilan mengendalikan api untuk pertama kalinya. Dia setidaknya adalah seorang alkemis tingkat 6 yang mengandalkan dirinya sendiri untuk menciptakan Angry Buddha Lotus Flame, yang sangat menakutkan. Banyak teknik pengendalian api pada dasarnya adalah hal-hal yang dia pahami setelah membaca. Kekuatan spiritual Xiao Yan yang kuat telah menyebabkan dia memiliki bakat yang orang biasa mengalami kesulitan untuk mencocokkan dalam hal perbaikan obat dan pengendalian nyala api. Selama waktu yang tersisa, Xiao Yan telah, tanpa kecelakaan, menenggelamkan dirinya ke dalam dunia api misterius yang dikendalikan dengan teknik pengusiran api 5 cincin. Dalam waktu kurang dari 10 hari, kemampuan Xiao Yan untuk mengendalikan api pada dasarnya berlipat ganda. Dalam dunia kendali api yang menghancurkan hati ini, kesempatan Xiao Yan untuk maju tanpa sadar dan diam-diam telah tiba. Ketika perasaan akan terobosan muncul, Xiao Yan sedang berlatih roh api berbentuk serigala pertama dari teknik mengusir api 5 cincin. Setelah merasakan perasaan aneh yang menyebar dari dalam jiwanya, Xiao Yan segera menyebarkan segel tangan dan menggunakan kecepatan tercepatnya untuk kembali ke gua. Xiao Yan duduk bersila di gua yang bersih dan kosong. Dia dengan paksa menahan gelombang riak yang tidak biasa yang dikirim dari tubuhnya. Dengan jentikan jarinya, lebih dari 10 manik-manik api berwarna merah muncul di depannya. Setelah itu, Xiao Yan dengan cepat menutup matanya dan membentuk segel pelatihan dengan tangannya. Segel itu baru saja terbentuk ketika ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi. Gelombang energi panas melonjak di sekitar tubuh Xiao Yan. Setelah itu, energi muncul seperti banyak ular panjang berwarna merah cerah, bertahan di atas permukaan tubuhnya. Akhirnya, mereka mengikuti napasnya dan memasuki tubuhnya. Dunia magma ini dipenuhi dengan energi afinitas api yang sangat kuat. Ini pasti akan menyebabkan kemajuan Xiao Yan menjadi jauh lebih mudah. Dia tidak perlu khawatir tentang energinya yang habis atau menyebabkan beberapa perubahan tak terduga selama kemajuannya. Selain itu, cincin penyimpanannya masih berisi beberapa manik api. Bahkan jika kecelakaan terjadi, energi kuat yang terkandung dalam manik-manik api ini akan memastikan keberhasilan pencapaiannya. Peningkatan jumlah energi afinitas api memasuki tubuh Xiao Yan.
begitu banyak yang masuk sehingga kulitnya berangsur-angsur menjadi merah cerah, benang kabut putih naik dari kepalanya dan banyak pembuluh darah mulai bergoyang seperti cacing tanah di kulitnya, tampak cukup menakutkan. Di bawah energi dunia luar yang tak henti-hentinya, tubuh Xiaoyan dengan cepat diubah, setiap kali dia maju, bagian dalam tubuhnya akan mengalami transformasi kecil. Transformasi semacam ini seperti perluasan, mengubah kolam kecil menjadi danau kecil, doki yang dapat ditampung tubuhnya juga akan meningkat beberapa kali lipat. Pada saat yang sama, banyak pembuluh darah, tulang, otot, di dalam tubuhnya akan menunjukkan tingkat penguatan yang bervariasi, menyebabkan kekuatan di dalam tubuh seseorang tumbuh. Saat kemajuan Xiaoyan secara bertahap memasuki tahap putih panas, riak di dalam gua menjadi lebih intens. Pada akhirnya, seluruh gua ditutupi oleh energi afinitas api merah. Sosok Xiaoyan seperti lubang hitam yang duduk di tengah energi, dengan rakus menelan semua energi yang melonjak ke tubuhnya. Menelan tanpa henti ini berlanjut selama hampir 2 hari, baru kemudian energi api merah yang pekat berangsur-angsur pucat, seorang pria muda dengan tubuh bagian atas telanjang mulai terungkap. Kemajuan Xiaoyan berlanjut selama sekitar 3 hari, baru setelah itu perlahan-lahan berakhir. Ketika energi afinitas api string terakhir memasuki tubuh Xiaoyan, gua gunung turun ke dalam keheningan, aura kuat yang menyebar dari tubuh Xiaoyan benar-benar ditarik pada saat ini, bahkan tidak sedikit pun yang bocor. Tubuh bagian atas pemuda itu telanjang saat dia duduk di tanah, matanya tertutup rapat, dan dia tampak seperti biksu yang bermeditasi, dia bahkan tidak bergerak sedikit pun. Jika seseorang masih tidak bisa merasakan auranya yang samar-samar, kemungkinan besar dia akan benar-benar berpikir bahwa kecelakaan telah terjadi selama kemajuan, mengakibatkan penyimpangan pelatihan dari jalur yang benar. Suasana tenang di dalam gua berlanjut selama sekitar setengah jam atau lebih ketika nafas lembut akhirnya memecah kesunyian. Nafas yang tenang masuk dan meninggalkan hidung Xiaoyan dalam satu siklus, matanya perlahan terbuka, tetapi sepertinya tidak mencerminkan perubahan apapun selain menjadi sedikit lebih cerah. Namun, jika seseorang yang akrab dengan Xiaoyan hadir, orang itu akan menemukan bahwa aura Xiaoyan tampaknya menjadi jauh lebih panas dan lebih menarik dibandingkan sebelumnya. Xiaoyan melambaikan tangannya saat dia membuka matanya, menyimpan manik-manik api di depannya, yang telah dia persiapkan tetapi akhirnya tidak digunakan, ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia merasakan aura kuat yang melonjak beberapa kali di dalam tubuhnya, senyuman puas terangkat di sudut mulutnya. Kemajuan kali ini tidak hanya memungkinkan Xiaoyan untuk sepenuhnya stabil di Tanggul Do Huang Bintang 6, tetapi juga menyebabkan doki di dalam tubuhnya menjadi sedikit lebih panas. Xiaoyan mengerti bahwa ini pasti karena energi tempat ini, namun, beruntung dia memiliki perlindungan, api surgawi. Dengan demikian, kekerasan liar tidak memengaruhi Xiaoyan. Perasaan kemajuan benar-benar luar biasa. Xiaoyan merentangkan tangannya saat dia berdiri di pintu masuk gua, dia tertawa pelan. Pada saat ini, pembuluh darah, otot, tulang, dan bahkan sel-selnya di dalam tubuhnya semuanya tampak dalam kondisi puncak. Selama tangannya bergerak sedikit, kekuatan yang menunggu untuk meletus di dalam tubuhnya akan tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Dalam 2 bulan yang singkat, Xiaoyan sekali lagi menyelesaikan terobosan. Jika berita dengan kecepatan ini menyebar, kemungkinan besar akan menyebabkan cukup banyak elit Do Huang mati karena malu. Pada level ini, adalah hal biasa bagi seorang elit Do Huang menghabiskan 1 tahun atau bahkan beberapa tahun untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan 1 bintang. Namun, Xiaoyan telah menyelesaikan ini dalam 2 bulan. Bakat dan keberuntungan semacam ini benar-benar menakjubkan. Xiaoyan secara acak mengepalkan tangannya saat dia merasakan kekuatan dahsyat yang akan meletus kapan saja. Dia menggunakan kekuatan besar dan mengayunkan tinjunya ke dinding batu. Kekuatan luar biasa menembus batu yang keras saat semburan doki membentuk lubang dalam yang lebih dari 10 meter. Dinding di sekitarnya menunjukkan sedikit retakan sementara beberapa debu batu menyebar. Jelas, kendali Xiaoyan atas kekuatannya telah meningkat dibandingkan sebelumnya. Itu dikumpulkan di satu tempat dan tidak menyebar, menyebabkan pukulannya memiliki kekuatan dan kecepatan yang lebih besar. Xiaoyan tersenyum, sudut mulutnya terlihat melengkung, dia baru saja akan menguji kekuatannya ketika alisnya tiba-tiba terangkat, matanya melirik ke lubang yang menuju ke menara pemurnian ki langit yang berkobar.
sepertinya ada suara angin kencang yang muncul di sana. Di bawah fokus Xiao Yan, suara angin deras di dalam lubang semakin dekat. Sesaat kemudian, sesosok muncul di depan mata Xiao Yan.